Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Edukasi Religi. Di video kali ini saya akan membahas informasi terbaru seputar PPDB SMA, SMK, SLB Negeri Jawa Timur tahun pelajaran 2024-2025. Sebelum kita bahas, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa mendapatkan informasi terbaru lainnya. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tahapan penerimaan peserta didik baru atau tahapan PPDB SMA, SMK Negeri di Jawa Timur tahun 2024. Untuk tahapan PPDB sendiri di sini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, pahami terlebih dahulu syarat, ketentuan dan prosedur PPDB Jawa Timur tahun 2024 yang insya Allah akan saya jelaskan secara singkat di video kali ini. Yang kedua, setelah memahami syarat, ketentuan dan prosedur PPDB-nya, maka kita melakukan verifikasi rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi nanti sebelum pengambilan PIN itu akan ada pra PPDB yang terdiri dari penginputan nilai-nilai oleh operator sekolah. Jadi untuk siswa SMP atau MTS sederajat yang ingin mendaftarkan di SMA, SMK di Jawa Timur itu tidak perlu menginput nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Yang dalam hal ini rapot semester 1 sampai semester 5 akan diinput oleh operator sekolah. Nah, tugas siswa sendiri hanya untuk mengecek, untuk memverifikasi apakah nilai rapot yang diinput itu sudah benar ataupun belum. Jika rapot dirasa salah, maka siswa bisa melakukan pembetulan dengan nanti akan difasilitasi oleh pihak sekolah yang bersangkutan, sehingga nanti nilai rapot yang muncul itu benar-benar nilai rapot yang sesungguhnya. Setelah tahapan yang kedua, verifikasi rapot, maka berikutnya adalah pengambilan nomor PIN. Nomor PIN ini yang akan kita gunakan untuk mendaftar di jalur-jalur PPDB. Nanti akan saya jelaskan ada 5 jalur atau 5 tahap dalam pendaftaran PPDB beserta tanggalnya. Dan tahap yang keempat atau tahap yang terakhir, kita melakukan pendaftaran PPDB sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Berikutnya saya akan mencoba menjelaskan beberapa syarat ketentuan PPDB di tahun 2024 SMA SMK di Jawa Timur. Namun lebih lengkapnya nanti bisa dibaca di laman resmi PPDB Jatim. Yang pertama, paling tinggi atau maksimal itu berusia 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Yang kedua, telah menyelesaikan kelas 9 SMP, MTS atau bentuk lainnya yang dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lainnya, misalkan surat keterangan lulus. Yang ketiga, siswa merupakan lulusan SMP atau MTS atau bentuk lainnya di tahun 2024 atau tahun sebelumnya. Nanti ketika sudah diterima, ini pasti akan ada verifikasi dari pihak sekolah yang dituju ya. Kemudian yang keempat, calon peserta didik wajib terdaftar dalam KK. Jadi harus terdaftar di dalam kartu keluarga atau KK. Yang kelima, KK itu sendiri diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap 1 PPDB tahun 2024. Untuk tahap 1 itu 10 Juni sehingga KK itu minimal yang dipakai adalah terbitan 1 tahun sebelumnya, yaitu 10 Juni 2023. Nah, jika tidak memiliki KK dalam keadaan tertentu seperti adanya bencana, kemudian bencana alam, bencana sosial, itu bisa menggunakan surat keterangan domisili atau SKD yang diterbitkan oleh lurah atau kepala desa setempat.
Yang ketujuh, berikutnya untuk verifikasi data dalam KK, Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya. Yang kedelapan, peserta didik baru yang berdomisili di pesantren atau panti asuhan atau panti sosial itu membuktikan dengan surat keterangan domisili dari lembaga tempat dia tinggal. Yang kesembilan, penyandang disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan tentang asesmen awal, asesmen fisik atau psikologi, akademik, fungsional, sensorik, dan motorik. Jadi intinya yang menunjukkan bahwa dia benar-benar siswa yang menyandang disabilitas. Jadi itu beberapa syarat ketentuan, ini saya simpulkan inti-intinya saja. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dipelajari di laman resmi BPDB Jatim tahun 2024. Berikutnya pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2024-2025 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut. Di sini ada 5 tahap ya, silakan diperhatikan. Tahap yang pertama dilaksanakan secara online, yaitu jalur afirmasi SMA atau SMK, jalur perpindahan tugas orang tua wali murid, kemudian jalur prestasi hasil lomba SMA maupun SMK. Ini dilaksanakan tahap 1 atau PPDB tahap pertama. Berikutnya tahap kedua itu ada jalur prestasi nilai akademik SMA. Jadi khusus SMA tahap kedua ini dibuka jalur nilai prestasi akademik. Berikutnya tahap 3 itu jalur zonasi SMK. Yang keempat jalur zonasi SMA, dan yang kelima jalur prestasi nilai akademik SMK. Jadi ini memang diseling-seling seperti itu. Jadi nanti intinya bisa memilih SMA atau SMK yang diinginkan ya. Dengan pengunduh PIN tadi itu bisa berkali-kali mendaftarkan diri. Seandainya sudah lolos di tahap 1 maka tidak perlu untuk daftar di tahap berikutnya. Sedangkan kalau kita tidak lolos di tahap 1, tahap 2, maka kita masih bisa melakukan pendaftaran di tahap 3. Dan seluruh tahapan pendaftaran ini dilakukan secara online, jadi bisa mendaftar dari rumah. Untuk penjelasan jalur-jalur dalam PPDB SMA, SMK, SLB Negeri di Jawa Timur, ini nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Jadi nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Tahap 1 seperti apa, tahap 2 seperti apa, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Sedangkan untuk tanggalnya, jadwal PPDB ini ada seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada pra PPDB itu mulai tanggal 20 sampai 25 adalah entry nilai rapot yang dilakukan oleh operator SMP MTS. Kemudian siswa melakukan verifikasi tanggal 24 sampai 28 Mei 2024. Setelah itu ada pengecekan. Seandainya verifikasinya kurang pas, maka bisa melakukan pembetulan nilai rapot pada tanggal 27 sampai 30 Mei 2024. Kemudian setelah melalui tahap pembetulan nilai rapot, maka kita akan melakukan pengambilan PIN. Seandainya nilainya benar, tidak usah melakukan pembetulan, jadi langsung dilanjutkan ke tahapan pengambilan PIN, yaitu tanggal 27 Mei sampai 14 Juni 2024. Yang kemudian setelah pengambilan PIN itu nanti akan diverifikasi oleh SMA atau SMK tujuan, yaitu pada tanggal 28 Mei sampai 15 Juni 2024. Kemudian untuk tanggal pendaftaran jalur-jalur yang sudah saya sebutkan sebelumnya, untuk tahap 1 yaitu jalur afirmasi, perpindahan tugas, dan prestasi lomba itu dilaksanakan tanggal 10 sampai 11 Juni 2024. Setelah itu tahap 2, prestasi nilai akademik SMA dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 Juni 2024. Tahap 3 atau tahap zonasi SMK itu pendaftarannya tanggal 22 sampai 23 Juni 2024. Tahap 4 atau tahap zonasi SMA
Itu dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Juni 2024. Dan tahap kelima atau tahap terakhir, prestasi akademik SMK, dilaksanakan pendaftarannya pada tanggal 3 sampai 4 Juli 2024. Dan begini ya, semua siswa itu tidak harus mendaftar di semua jalur. Misalkan dia inginnya di SMA, berarti ketika tanggal zonasi SMK tidak perlu diikuti. Nanti tanggal 27-nya baru mendaftar lagi di SMA yang diinginkan. Dan tujuan pendaftaran itu diseling-seling, SMA, SMK diseling lagi, itu mungkin dari peserta didik yang akan mendaftar itu ada perubahan tujuan. Misalkan awal dia di SMA kok tidak diterima, dia pingin di SMK, maka bisa mengikuti jalur yang SMK. Mungkin itu penjelasan singkat terkait informasi PPDB terbaru tahun 2024 untuk SMA SMK negeri di Jawa Timur. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa ajukan di kolom komentar, nanti akan coba saya jawab. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru. Demikian penjelasan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.